Balik lagi ke channel Dilektum dan kali ini aku akan bahas tentang komposisi. Jujur ini buat aku sih bahasan yang paling sulit untuk diteoriin, tapi aku akan coba ngejelasin sebaik-baiknya. Apa itu komposisi? Komposisi adalah pengaturan elemen yang membuat satu gambar jadi enak untuk dipandang. Dengan penempatan elemen yang tepat, sebuah karya akan jadi lebih baik. Komposisi adalah dasar dari karya visual dan bisa diterapin buat berbagai karya, kayak foto, lukisan, ilustrasi, poster, dan lain-lain. Makanya waktu di perkuliahan semester 1, itu pasti diajarin tentang komposisi. Di video kali ini aku akan bahas lebih mengarah ke komposisi untuk ilustrasi. Lalu faktor apa aja yang bisa mempengaruhi komposisi? Yang pertama itu bentuk. Setiap objek itu memiliki bentuk dan semua objek bisa disederhanakan ke dalam bentuk geometri ataupun organik. Geometri itu kayak kotak, segitiga, lingkaran, ataupun segi enam. Sementara organik itu yang bentuknya lebih luas dan gak kelihatan sudutnya. Yang kedua adalah alur. Dalam komposisi biasanya ada alur atau flow. Entah itu statis atau dinamis tergantung gimana kita yang ngebuatnya. Alur bisa tercipta dari garis ataupun bentuk-bentuk yang membentuk alur. Dan yang ketiga adalah warna. Komposisi itu terdiri dari positive space dan negative space. Positive space itu adalah ruangan yang terisi, sementara negative space itu yang kosong. Nanti akan dibahas lebih lanjut tentang ini. Warna itu bisa mempengaruhi penempatan positive space dan negative space, dan juga dimensi. Nah, jadi yang bisa mempengaruhi ada tiga itu, bentuk, alur, dan juga warna. Sebelum lanjut nontonnya, aku mau kasih tahu buat kalian yang lagi cari referensi buku anak dengan ilustrasi yang menarik, bisa langsung beli di Dilektum. Untuk katalognya bisa klik link yang ada di deskripsi atau ketik shopee.co.id/dilektum. Khusus penonton video Dilektum ada diskon 10% dengan cara masukin voucher Dilektum Y. Yuk lanjut lagi nonton videonya. Sekarang bagaimana membuat komposisi gambar lebih baik? Yang pertama gunakan golden ratio. Golden ratio itu yang gambarnya kayak rumah siput ini yang muter. Nah, kalau kita nggambar dengan menggunakan ini, komposisinya akan lebih enak untuk dilihat. Aku sebenarnya nggak pakai sistem yang muter ini, tapi aku biasanya pakai rule of three. Rule of three itu sebenarnya penyederhanaan dari golden ratio dan paling mudah buat dibikin. Kalau kalian lihat di kamera HP itu biasanya ada show grid. Nah, show grid ini fungsinya untuk rule of three. Jadi rule of three itu ngebantu kita untuk menempatkan komposisi objek dengan menggunakan perbandingan 1:3. Kita akan lihat contoh dari perbandingan komposisi gambar ini. Yang menggunakan prinsip rule of three itu lebih enak untuk dilihat. Untuk objek orang juga sama, apalagi kalau kita bikin layout buku cerita, bisa ada space untuk taruh tulisan. Aku mau ngasih tahu hal penting dalam memakai rule of three ini. Kalau kita bikin karakter yang sedang memandang ke arah tertentu, buat space di depannya. Jangan taruh mepet di pinggir, supaya kelihatan ini sedang memandang apa. Kalau taruhnya menghadap pinggir, itu kayak keputus. Jadi jangan gunakan komposisi seperti itu, kecuali kalau tujuannya bikin penasaran. Ini contoh dalam hasil karya yang aku buat, aku taruh objeknya itu di bawah. Oh iya, aku lupa ngasih tahu soal tipe layout kertas. Kalau yang berdiri seperti ini namanya portrait. Kalau persegi panjang yang tiduran itu landscape. Kedua layout ini punya keunggulan masing-masing. Karena persegi panjang ke atas, portrait lebih bisa menangkap fokus pada gambar objek yang vertikal seperti gedung atau orang. Jadinya kelihatan lebih dinamis. Sementara landscape itu cocok untuk membuat gambar suasana karena bentuknya yang lebar jadi bisa menangkap area lebih luas. Lalu cara yang kedua supaya komposisi gambar kita bisa lebih baik adalah pakai perspektif. Tanpa mainin perspektif, gambar bakal kelihatan lebih monoton. Buat manfaatin perspektif ini kita bisa pakai macam-macam cara. Bisa dengan memainkan ukuran bentuk besar dan kecilnya supaya kelihatan perbedaan jarak, atau dengan cara overlapping. Overlapping itu menimpa objek dengan objek lainnya, jadi terlihat mana yang depan, mana yang belakang. Dengan memakai perspektif, komposisi kita jadi nggak flat dan lebih berdimensi. Dalam ilustrasi itu ada 3 layer yang bisa kalian buat.
Ada foreground, midground, sama background. Foreground itu daerah yang ada di depan, sementara midground itu yang ada di tengah dan background yang ada di belakang. Nah, kadang kita tuh hanya fokus di midground dan background dan melupakan foreground. Padahal kalau kita pakai foreground, itu bisa kita manfaatin sebagai frame atau bisa membuat komposisi jadi lebih hidup. Di ilustrasi yang aku buat ini, aku nambahin foreground, yaitu tanaman yang di bawah dan juga di atas. Nah, si foreground ini aku pakai sebagai frame, jadinya bagian depannya juga nggak kosong. Lalu yang ketiga adalah perhatikan keseimbangan. Keseimbangan ini bukan maksudnya kanan kiri sama persis, tapi bisa bikin objek penyeimbang. Misal kalau ada objek besar di kiri, bisa ditambahin objek lain yang lebih kecil di kanan bawah. Selain keseimbangan objek, kita juga harus perhatiin keseimbangan positive space dan negative space. Kita lihat di sini ada 3 contoh perbandingan gambar portrait. Anggap aja ini gambar orang. Nah, di yang pertama ini positive space-nya kekecilan, jadi terlihat kosong. Sementara yang kedua kebalikannya. Karena positive space-nya terlalu besar, jadi terlihat lebih sesak. Nah, tapi yang ketiga dengan perbandingan yang tepat, itu terlihat lebih pas dan enak untuk dilihat. Jadi kita perlu memainkan ukuran objek supaya seimbang, meskipun itu cuma satu objek. Selanjutnya adalah manfaatkan simetri dan asimetri. Simetri itu kanan kirinya sama persis, sementara asimetri itu tidak sama. Simetris itu menunjukkan statis, sementara asimetri itu lebih dinamis. Jadi kalau bikin bentuk atau gambar objek yang bergerak, bisa buat komposisi yang asimetri. Misal dimiringkan, atau objek kanan kirinya berbeda. Nah, ini aku kasih contoh ilustrasi yang udah pernah aku buat. Nah, di sini salah satu penarinya aku buat lebih di bawah dan satunya lagi lebih di atas. Nah, jadi di sini ada asimetrinya. Jadi terlihat pergerakan. Yang kelima adalah focal point dan hierarchy. Focal point itu adalah area yang pertama kali kalian lihat saat melihat suatu karya. Biasanya objek ini dilihat karena mencolok. Contoh sederhananya seperti ini. Di antara segitiga-segitiga ada satu lingkaran. Nah, otomatis mata kita tertuju ke sana. Focal point ini penting banget supaya orang tertarik melihat karya kita. Lalu bagaimana cara membuat focal point? Yang pertama bisa dengan cara menambahkan kontras bentuk dan warna. Misal seperti tadi dicontoh menggunakan bentuk yang berbeda, ukuran yang berbeda, atau menggunakan warna yang mencolok di antara warna-warna lainnya. Nah, ini aku bikin contoh perbandingan warna dalam membuat focal point. Di gambar yang pertama itu lebih susah melihat objek utamanya karena tone warnanya mirip. Sedangkan yang kedua pakai warna yang kontras untuk focal point. Objeknya jadi lebih terlihat dan suasananya jadi kerasa. Sementara hierarki adalah urutan dalam melihat objek. Saat pertama kali kita melihat focal point, itu kita akan melihat area di sekelilingnya. Secara nggak langsung kita menuntun orang yang melihat karya kita untuk melihat objek-objek di sekelilingnya. Nah, ini bisa dituntun dengan cara peletakan komposisi yang tepat. Dan yang terakhir adalah sesuaikan komposisi dengan pesan yang ingin disampaikan. Kembali lagi pada intinya, ilustrasi itu ada pesan atau cerita yang disampaikan. Dan ini harus disesuaikan dengan komposisi yang kita buat. Saat ceritanya fokus di ekspresi, kita bisa pakai komposisi yang lebih close up untuk nunjukin ekspresi dari karakter kita. Sedangkan untuk suasana, kita bisa pakai komposisi zoom out, jadi bisa kelihatan keadaan sekitarnya. Untuk nemu komposisi yang pas buat bikin cerita memang nggak semudah itu. Aku sendiri sering bikin banyak sketsa komposisi untuk nemuin yang pas. Nah, ini adalah tips-tips untuk mencari komposisi yang tepat. Yang pertama, bikin dari sketsa kecil-kecil aja. Kadang aku bikin di kertas dan pensil. Yang penting supaya kebayang dulu bentuknya gimana. Atau di Photoshop, tapi kecil-kecil seperti ini. Yang penting supaya kebayang dulu bentuk dasarnya gimana. Semua bentuk yang kompleks itu bisa disederhanakan jadi bentuk-bentuk dasar. Dengan cara ini kita akan bisa sangat mempersingkat waktu. Yang kedua, jangan terlalu memaksakan pada satu komposisi. Mungkin kita terinspirasi dari karya orang dan mencoba mengaplikasikan ke karya kita dan hasilnya nggak terlalu bagus. Tapi kita terus maksain. Nah, hal ini jangan dilakukan. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan baik. Asik.
Bikin komposisi itu kayak nyari jodoh, cocok-cocokan. Ada banyak alternatif komposisi yang bisa digambar. Jadi jangan terlalu fokus sama satu komposisi. Begitu kita nemu yang pas, bisa langsung bikin sketsa halusnya. Ada kalanya waktu dibikin sketsa halus itu hasilnya kurang cocok. Nah, kalau kurang cocok, bisa balik lagi ke tahap yang pertama. Dan prosesnya seperti itu sampai kita nemuin yang cocok. Oke, jadi segitu aja tutorial dan tips kali ini. Teori ini sebenarnya ngebantu kalian yang ngerasa masih kurang dalam membuat komposisi. Tapi lama-kelamaan itu akan keasah secara intuisi. Jadi terus berlatih dan lihat-lihat karya orang lain. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.